يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Saya akan tutup teman-teman dengan akhirat yang dijanjikan. Di akhirat sana teman-teman, ada surga. Surga ini teman-teman jangan dibayangkan istana manusia yang 1 hektar, 2 hektar. Renungi hadis-hadis ini. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang paling rendah derajatnya di surga akan memiliki 10.000 pelayan. 10.000 pelayan. Yang satu sama yang lain lebih tampan dari yang lainnya. Sampai dia masuk ke istananya lalu dia lihat satu orang tampan sekali, bersih, seperti seorang raja. Maka dia mengatakan, orang ini mengatakan, siapa kamu ini? Apakah kamu malaikat dari malaikat-malaikat Allah? Dia mengatakan, bukan, saya salah satu dari pelayan-pelayanmu. Itu orang yang paling rendah derajat di surga, 10.000 pelayan. Kalau 10.000 teman-teman masjid ini saya tidak tahu, nampung 10.000 nggak kira-kira? Kalaupun jemaah misalnya sampai 10.000 Masya Allah malam ini, maka seperti ini pelayan di surga. Pelayan yang cuma ngangkatin gelasnya, ya, bawain minumannya, itu orang yang paling rendah. Kata para ulama, Allahu alam yang paling kaya, yang paling berhasil di surga nanti, yang sibuk tiap hari dengan amal. Hadis yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan teman-teman sekalian tentang masalah surga dan neraka ini. Dalam hadis sahih, akan didatangkan orang yang paling menderita di dunia dari penghuni surga. Paling susah hidupnya, mungkin gak ada sendalnya, bajunya juga cuma itu aja yang dipakai, tapi ahli ibadah. Sedangkan orang yang paling menderita di dunia, kata ulama, tidak ada sendalnya, gak ada makanannya, tunggu dikasih sama orang, susah hidupnya, mungkin banyak penyakitnya, tapi ahli surga suka ibadah. Sedangkan hari kiamat dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan, satu celupan dikeluarin. Ditanya, apa pernah kau lalui kesusahan hidup selama ini? Dia bilang, tidak pernah hai Tuhanku. Hilang dengan satu celupan. Dan didatangkan nanti di akhirat orang yang paling besar nikmatnya di dunia. Anggap dia raja, lahir di istana, meninggal pun di istana. Semua makanan ada, dayang-dayang ada, baju mewah ada, nama harum ada, semuanya ada. Gak ada yang kurang. Tapi ahli neraka. Kata Nabi SAW, didatangkan orang yang paling kaya di dunia, ya, kemudian didatangkan di akhirat, dicelupkan satu celupan di neraka, celup dikeluarin, di neraka dimasukin dikeluarin. Ditanya, pernah kau rasakan nikmat selama ini? Dia bilang, tidak pernah hai Tuhanku. Hilang semuanya. Hadis yang menyebutkan tentang masalah para syuhada yang mati di perang Uhud dan di peperangan yang lain. Waktu jenazahnya dikumpulkan oleh Nabi SAW, beliau mengatakan, teman-teman kalian ini sekarang sedang berbicara dengan Allah. Ini ruhnya nih lagi ketemu sama Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari itu. Lalu mereka ditanyakan sama Allah, wahai hamba-hambaku, mohonlah, minta sesuatu. Ini jasadnya masih berdarah di depan Nabi SAW. Nabi udah bilang, ruhnya lagi ketemu sama Allah nih sekarang. Mati syahid di jalan Allah. Lalu kata Nabi SAW, Allah mengatakan kepada mereka, minta wahai hamba-hambaku, minta apa saja. Maka mereka mengatakan, ya Allah, apalagi setelah kami bisa begini, sudah bisa melihat surga, kami pasti mau surga dan dosa kami diampuni. Mau apa lagi gitu? Karena nikmat yang sangat besar mereka lihat. Mungkin secara kasat mata kita lihat orang itu telinganya terputus, mungkin dadanya berdarah. Seperti Hamzah di perang Uhud itu terbelah dadanya, jantungnya keluar, hidungnya dipotong, berdarah semua. Nabi kumpulin jenazah termasuk Hamzah. Nabi SAW mengatakan di ruhnya lagi bicara semua ini sekarang sama Allah. Mengatakan Allah bilang, minta hai hambaku. Mereka bilang sambil mengatakan, apa yang kami minta lagi ya Allah? Setelah kau izinkan kami keliling-keliling di surga dan kami sudah tahu tempat kami. Maka kata Allah SWT, mintalah. Kata Nabi SAW, terus saja Allah mengatakan mintalah. Pada saat mereka sudah tahu tidak ada lagi pilihan kecuali harus minta, mereka serentak meminta ini. Kira-kira teman apa yang diminta? Minta supaya kumpul sama istrinya lagi, minta supaya kembali ke kerjaannya, ke rumahnya, ke mobilnya, ke baju kesenangannya. Apa yang dia minta? Demi Allah mereka bilang begini, kami minta kepadamu ya Allah agar engkau kembalikan jasad kami ke ruh kami ke jasad kami, agar kami rasakan terbunuh lagi di jalanmu. Jadi proses ditusuknya itu, proses kena tembaknya, itu yang kami mau itu. Pada saat itu yang kita di mata kita hidup ini sakit, itu yang kami mau supaya kami lagi dapat lagi kenikmatan yang sama ini. Dalam hadisnya kata Nabi SAW, aku berharap, kata Nabi,
Bisa terbunuh mati syahid, lalu aku hidup lagi, terbunuh lagi, hidup lagi sampai 10 kali. Karena besarnya nikmat yang Allah janjikan. Jadi cuma kasat mata itu. Itu cuma kelihatan depan mata. Orang ini susah. Kasat mata kita. Padahal sebenarnya belum tentu, mungkin dia bahagia dengan itu. Kita nggak tahu. Kita lihat kuburan mungkin cuma tanah sama batu nisan, tapi dalamnya kebahagiaan. Kita nggak tahu. Dalam hadis yang lain, ini bagi orang yang merasa dirinya jelek, fisiknya kurang. Dengarkan. Kata Nabi SAW, siapa yang masuk ke dalam surga, jasadnya akan dibesarkan seperti Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Nggak ada lagi orang pendek di akhirat. Jadi yang pendek ini cuma kemasan dunia. Saya pendek, akhirnya jalan harus menjinjit. Nggak usah. Jalan biasa saja. Hah? Biasa saja. Begitu Allah kasih, itu yang terbaik buat antum. Nggak usah ragu. Kata Nabi SAW, yang masuk surga, jasadnya seperti Adam. Wajahnya seperti Yusuf. Dan hatinya seperti Ayub. Ayub AS tidak pernah marah. Yusuf waktu lewat, perempuan potong tangannya karena tampannya. Kita biar lewat berapa kali nggak ada yang potong tangan. Tapi subhanallah, ahli surga begitu. Postur tubuhnya besar, wajahnya tampan, hatinya seperti Ayub. Ayub nggak pernah marah, nggak pernah berkeluh kesah. Orang mau caci maki, orang nggak pernah keluh. Alhamdulillah. Begitu semua ahli surga. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, orang yang masuk surga, dia akan bahagia selamanya. Nggak ada kesedihan, nggak ada sakit, nggak ada gangguan orang. Ya. Tidak akan pernah rapuh bajunya, ya, tidak akan lupa bajunya, dan tidak akan pernah juga berkurang umurnya. Mereka akan makan dan minum sesuka mereka, dan makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar seperti dalam bentuk keringat atau peluh yang lebih wangi dari bau kasturi. Nggak ada lagi WC, maaf, di surga, nggak ada. Nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil. Yang tidak dibutuhkan oleh tubuh keluar dalam bentuk keringat, itu pun wangi, lebih wangi dari bau kasturi. Dalam hadis lain juga kata Nabi SAW, ahli surga akan berkumpul setiap hari Kamis di sebuah tempat dikenal dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa hadisnya dengan pasar. Lalu Allah meniupkan angin yang kencang terhembus ke tubuh-tubuh mereka, maka mereka makin tampan dari sebelumnya. Lalu mereka pulang ke istana mereka, lalu para istri mereka mengatakan, kalian bertambah tampan demi Allah. Lalu kemudian Allah pun menambahkan kecantikan pada istri, lalu mereka mengatakan, kalian pun bertambah cantik. Gak butuh salon, gak butuh perawatan. Langsung jadi bersih dengan sendirinya. Ini cuma 4 huruf, taat. Itu aja. Patuh, Allah bilang halal nikmati, Allah bilang haram tinggalkan. Sudah selesai. Sampai ajal datang saja, dapat semuanya. Keabadian. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, diceritakan tentang orang yang paling terakhir keluar dari surga, dari neraka, terakhir penghuni surga. Dia akan keluar dalam kondisi tubuhnya hangus setengah, setengahnya keluarin asap. Berdiri jatuh, berdiri jatuh. Begitu terus sampai dia jauh dari neraka. Setelah jauh dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang selamatkan aku dari kamu. Dia pikir masih ada di neraka selain dia. Ini di neraka ada orang kafir, orang musyrik, orang munafik yang kekal. Dia sendiri ini ahli surga, tidak ada. Orang semua ahli surga sudah masuk ke surga ini. Tentu teman-teman jangan jadi orang ini, jadi orang yang pertama masuk surga dari awal. Ini mampir neraka dulu nih. Ya. Tapi subhanallah, lihat, dengar bagaimana nikmat terendah di surga ini. Orang ini jalan, kemudian setelah dia jauh dia mengatakan, ya Allah, selamatkan aku dari neraka itu. Maka Allah selamatkan dia, mengatakan segala puji bagi Allah yang selamatkan aku dari kamu. Kemudian Allah dari jauh lihatkan dia pohon, nggak ada apa-apa, pohon saja. Selama ini ribuan tahun semuanya api, siksaan, ya, yang dicincang, yang dibakar, yang ini, yang itu, segala macam. Maka kata dia waktu lihat pohon itu, ya Allah, saya ingin pohon itu. Bagaimana sih kalau kita lagi panas terik matahari, kita ingin naungan di bawah pohon? Saya ingin pohon itu. Kata Allah, hai anak Adam, kira-kira kau minta yang lain enggak? Dia bilang, tidak ya Allah, saya tidak akan minta yang lain, pohon itu saja. Maka Allah bawa dia dengan suruh malaikat bawa ke pohon itu, dia bernaung di bawah pohon itu. Kata Nabi SAW, dia kira dirinya orang yang paling besar nikmatnya pada Allah, dari Allah. Karena pohon itu saja. Padahal orang sudah di surga semua nih. Setelah dia nikmati, Allah lihatkan dari jauh pohon, ada buah-buahannya, ada airnya. Tadi nggak ada itu. Maka dia tergoda, dia mau, manusia. Tapi dia malu sama Allah. Tadi sudah janji tidak mau minta. Lalu dia bilang, ya Allah, pohon dan air, saya tidak minta lagi. Kata Allah SWT, hai anak Adam, sudah janji tadi.
Ya Allah, pohon sama air, tidak minta lagi. Lalu dia kasih janji-janjinya sama Allah. Kata Nabi SAW, dia janji sama Allah, tidak akan. Baik, Allah antar ke pohon itu. Dia nikmati buahnya, dia mandi di airnya, segar. Dia anggap nikmat, dia adalah hamba Allah yang paling besar nikmatnya. Dari kejauhan setelah itu Allah bukain pintu surga, gerbangnya. Kecium bau wanginya. Dia lihat orang pakai baju sutra, dayang-dayang, pohon-pohon yang indah. Dia mau minta sama Allah, dia malu. Sudah janji tadi. Tapi ini surga, kalau dia bilang, ya Allah surgamu, saya enggak minta yang lain. Kata Allah, hai anak Adam, enggak ada yang memuaskan kamu. Apa kau mau aku berikan kamu seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia? Sekarang saya akan masukkan kau ke surga nih, surga permintaanmu. Tapi aku kasih kamu yang seperti dimiliki raja terkaya dunia. Tahu siapa nih teman-teman? Sulaiman alaihissalam. Kalau kita bilang raja terkaya di dunia, Sulaiman. Sulaiman alaihissalam bisa suruh jin, bisa bicara sama hewan, istananya dari kaca, luar biasa. Enggak ada raja seperti Sulaiman. Sampai kata Nabi SAW, Sulaiman telah minta kerajaan tidak boleh orang sebelumnya dan sesudahnya. Kata Allah SWT, hai anak Adam, maukah kamu? Aku berikan kau yang dimiliki raja terkaya dunia. Dia bilang, raditu ya Rabb, aku ridho. Jangankan begitu, masuk surga sudah cukup, apalagi dapat yang terkaya raja dunia. Ya. Maka Allah bilang, wala kamithluhu, kau akan dapat dobelnya. 2 kali lipat. Maaf. Lalu dia mengatakan, raditu ya Rabb, aku ridho hai Tuhanku. Dia Allah lagi bilang, wala kamithluhu, kau akan dapat lagi yang dobelnya. Terus saja dia mengatakan raditu, Allah juga mengatakan, dan kau akan dapat semisalnya sampai 10 kali lipat. Saking gembiranya dia mengatakan, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu ya Allah. Dia balik karena bahagianya dia. Jadi teman-teman, surga yang dijanjikan ini depan mata. Ada orang mati syahid di perang Khaybar. Orang ini baru masuk Islam, baru syahadat. Rupanya waktu Nabi SAW dengan 1399 pasukan beliau, 1400 dengan beliau SAW mengepung benteng, berhasil menembus benteng Yahudi. Ada 9 benteng, ada yang pertama tembus. Lalu Nabi SAW bagi-bagi harta rampasan perang. Rupanya orang ini pantau peperangan Nabi SAW. 40 hari dia lihat tiap hari peperangan Nabi. Maka dia tertarik lihat Islam. Orang sholat, baca Quran. Dia orang Arab, dia ngerti Al-Quran, bahasa Arab. Dia tertarik. Setelah Nabi SAW menang, dia datang kepada para sahabat tanya, ini agama apa kalian ini? Kata dijelaskan oleh para sahabat, ini agama Islam, di bawah itu adalah utusan Allah gini. Dia tertarik, dia mau masuk Islam. Kata para sahabat, langsung aja ke Rasulullah SAW, di depan tuh. Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang. Setelah dibagi-bagi, atau sementara dibagi-bagi, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya seseorang dari suku Arab Badui, tertarik dengan agama Islam, saya ingin masuk Islam. Kata Nabi SAW, baiklah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sederhana, 2 kalimat. Syahadat dia. Lalu kata Nabi SAW kepada orang yang sedang membantu beliau bagi-bagi harta rampasan perang, kasih juga orang ini. Karena dia hadir pada pembagian harta perang. Bagi. Kata orang itu, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk ini. Saya udah biasa hidup susah di padang pasir, saya nggak mau harta. Saya mendengar teman-teman Anda berkata, kalian datang ke sini untuk mati dan masuk surga. Dibunuh sama orang kafir, masuk surga. Apa benar ya Rasulullah? Iya benar. Kalau begitu ya Rasulullah, yang saya ingin satu saja. Panahnya orang Yahudi ini kena di sini, tembus di sini. Dia tunjuk titiknya di sebelah kiri dadanya. Kena di sini, tembus di sini. Kata Nabi SAW, kalau kau jujur, tulus, Allah kasih kau itu. Sudah. Akhirnya dia pergi. Dia gabung sama pasukan umat Islam. Nabi SAW bagi rampasan perang. Nabi suruh gerak pasukan, ayo ke benteng yang kedua. Kepung nih. Begitu dikepung, strategi orang Yahudi berperang pada saat itu melemparin anak-anak panah dari dalam benteng ke arah pasukan muslimin. Begitu terus, mereka pengecut, nggak mau ketemu. Maka pada saat itu dilempar anak panah. Subhanallah, anak panah Yahudi yang pertama terlemparkan kena ke orang ini. Dan uniknya, kena di titik yang dia tunjuk. Di sini, tembus di sini. Mati dia, jatuh. Terbunuh. Nabi SAW melihat ada orang terbunuh, karena orang semua tidak mati kecuali dia. Ya tinggal dia yang jatuh. Yang lain kena pas pakai perisai tertahan, orang ini mati. Kata Nabi SAW, huwa, apa ini orang tadi nih? Yang tadi baru masuk Islam? Kata para sahabat, iya Rasulullah. Kata Nabi SAW, subhanallah, maha suci Allah yang membenarkan janjinya. Dia baru minta, Allah kasih, dan di titik yang benar yang dia tunjuk. Gitu kan? Lalu apa kata Nabi SAW? Siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Tidak pernah sholat ini, baru syahadat mati.
dan mati syahid dan dia ikhlas, ya, maka dia masuk surga. Lalu apa kata Nabi SAW? Ini wasiatnya, ini penutupan bahasan kita. Apa kata Nabi SAW? Ingatlah, sesungguhnya surga seseorang di antara kalian lebih dekat daripada tali sendalnya. Azan, sholat, ada orang tua bakti, ada celengan masjid sedekah, itu aja kok. Amal-amal soleh yang sudah kita tahu, itu mati masuk surga. Lebih dekat dari tali sendal kata Nabi SAW. Ini orang ini syahadat mati masuk surga. Dan ingatlah, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya dari tali sendalnya. Hati-hati. Ke diskotik, mabuk-mabuk, ke karaoke, keluar tabrakan mati. Masuk neraka. Lebih dekat dari tali sendalnya. Dan ingat teman-teman, orang yang baik, orang yang soleh, Allah buat manusia suka. Allah suka dia, dikasih pahala banyak. Allah juga buat manusia suka. Kalau kita baik asal antum ikhlas ya, bukan cuma performance saja, bukan cuma penampilan, betul-betul apa yang ada dalam zahir ini yang kelihatan begitu dalam hati antum. Ikhlas kepada Allah. Allah akan buat itu efeknya besar. Orang pun akan suka sama kita. Allah suka, Allah kasih pahala, Allah juga buat orang-orang suka. Yang suka kita orang-orang yang soleh seperti kita tentunya. Orang yang fasik tidak bakal suka. Dia tidak suka dengan orang-orang yang baik, gitu kan? Begitu juga dengan orang yang buruk. Maka Allah benci. Allah buat juga orang tidak suka. Orang kalau walaupun dia teman dekat, tapi orang itu suka bohong, orang itu kasar, orang itu suka mukul, mencuri, temannya pun tidak suka sama dia. Tapi kalau orang jujur, amanah, santun, ramah, orang suka. Maka kenapa tidak jadi orang soleh ini? Apa uzurnya? Dan kenapa harus menjadi orang buruk? Untuk apa? Ingat, peringatan sudah sampai ke Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawabannya teman-teman. Maka ambil ilmunya, amalkan. Semoga insya Allah kita menjadi orang-orang saleh dan ditutup dengan husnul khatimah. Baik, begitu saya teman-teman sekalian.